Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Aleva Jalan-Jalan. Destinasi wisata kita kali ini adalah menuju ke Pulau Nusa Penida. Untuk menuju ke Nusa Penida, kita harus menaiki fastboat dari Pelabuhan Sanur di Bali. Ini merupakan cara yang paling umum dengan banyaknya pilihan operator yang menawarkan aneka paket wisata yang dapat kita pilih. Perjalanan menuju ke Pulau Nusa Penida dari Pelabuhan Sanur memakan waktu sekitar 45 hingga 60 menitan. Alternatif lain adalah dari Pelabuhan Tribuana atau Kusamba yang lebih murah, atau Pelabuhan Padangbai untuk feri yang lebih besar. Pesan tiket jauh-jauh hari, terutama saat musim liburan, dan tiba lebih pagi juga di pelabuhan untuk jadwal keberangkatan. Ada dua cara untuk menikmati wisata di Pulau Nusa Penida. Yang pertama, kita membeli paket wisata melalui operator yang tersedia di sana, atau kita memilih untuk melakukan perjalanan secara mandiri, yaitu kita melakukan pembelian tiket sendiri dan menyewa motor atau mobil di Pulau Nusa Penida untuk mengelilingi Kepulauan Nusa Penida. Operator populer yang menyediakan paket wisata ke Pulau Nusa Penida antara lain ada Maruti Express, Angel Bilabong Fast Cruise, Mola Mola Express, dan Idola Express. Kami sendiri kali ini menggunakan operator wisata yaitu Explore Nusa Penida. Dan tentunya karena paket yang ditawarkan lebih cocok dan lebih ekonomis. Adapun paket wisata yang ditawarkan beraneka ragam, dari paket menginap dan paket one day tour. Untuk paket one day tour itu sendiri memiliki beberapa pilihan. Ada paket South Tour, dan ada paket West Tour, dan ada juga paket East Tour. Dan bisa juga kolaborasi antara South Tour, West Tour, atau East Tour. Dan kita memilih paket kolaborasi antara West dan East Tour karena kita ingin berkunjung ke Pulau Kelingking dan Pulau Diamond. Untuk harga one day tour yang kami ambil sudah termasuk di dalamnya tiket pulang pergi untuk fastboat, lalu private car, lunch at local resto, driver atau guide, mineral water, dan entrance fee for some spots. Setelah kita memarkir kendaraan kita di Pantai Sanur, lalu kita menuju ke loket pengambilan tiket fastboat yang berada di lokasi Pantai Sanur. Setelah mendapat tiket dan bertemu dengan grup dari operator yang kita ambil, kita akan diarahkan bersama-sama menuju ke Pelabuhan Pantai Sanur. Setibanya di Pelabuhan Pantai Sanur, kita akan antri untuk memasuki pelabuhan. Berhubung cuaca pada saat kita datang sedang hujan, jadi kita agak delay sekitar kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Setelah cuaca membaik, kita dipanggil untuk menuju ke fastboat yang sudah ditentukan oleh pihak operator wisata. Perjalanan menggunakan fastboat ini membutuhkan waktu sekitar 45 hingga 60 menitan. Selama di perjalanan, kita dapat beristirahat di dalam fastboat sebelum nanti kita akan melakukan aktivitas
di Pulau Nusa Penida. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba dengan aman dan selamat di Pelabuhan Buyuk, Nusa Penida, Bali. Dan alhamdulillah juga di Pelabuhan Buyuk, Nusa Penida ini cuaca terlihat sangat cerah, tidak hujan. Semoga cuaca kali ini tidak hujan karena kita akan melakukan wisata alam selama seharian di Pulau Nusa Penida. Setibanya kita di Pelabuhan Buyuk di Pulau Nusa Penida, kita akan disambut oleh driver atau guide yang sudah janjian sebelumnya melalui WhatsApp, yang akan mengantarkan kita untuk melakukan wisata selama seharian di Pulau Nusa Penida. Driver atau guide yang berada di wisata Pulau Bali ini rata-rata adalah profesional, karena mereka telah memiliki banyak pengalaman menangani tamu-tamu baik itu lokal maupun internasional. Kurang tahu nih, Bu. Mahal di sini. Dari Denpasar sini besar banget. Kalau misalnya itu dari Tudan di daerah kita mana lebih murah. Besar. Biasa di Bedugul tuh dulu kami kirain di sini ada pohon Double ya. Iya, harga di sana paling 40, di sini jual 150 200. Destinasi pertama kita yaitu mengunjungi wisata Pantai Kelingking. Pantai Kelingking adalah destinasi wisata populer di Nusa Penida, Bali, yang terkenal dengan pemandangan tebing ikonik berbentuk T-Rex dan jari kelingking. Daya tarik utama Pulau Kelingking yaitu tebing ikonik. Tebing yang menjulang tinggi ini memiliki bentuk yang menyerupai kepala Tyrannosaurus Rex atau T-Rex atau jari kelingking, tergantung dari sudut pandang. Pemandangan spektakuler dari atas tebing, pengunjung bisa menikmati pemandangan pantai berpasir putih yang indah dengan laut biru jernih, dan kadang-kadang bisa melihat ikan pari manta. T-Rex Bay. Berkat bentuknya yang unik, area ini juga dikenal sebagai T-Rex Bay di Google Maps. Pantai yang tersembunyi. Pantai ini berada di bawah tebing curam sehingga memberikan kesan surga tersembunyi yang memikat. Dan pada saat kita berkunjung ke wisata Pantai Kelingking, masih dalam proses elevator project atau akan dibuat sebuah fasilitas lift bagi pengunjung yang akan menuruni pantai Kelingking Beach dapat menaiki fasilitas lift ini. Tips dan aktivitas selama di Pulau Nusa Penida. Waktu terbaik untuk berkunjung, datanglah di pagi hari sekitar pukul 8 hingga 10 pagi untuk menghindari keramaian dan menikmati cuaca yang lebih sejuk dan cerah. Akses ke pantai. Jalur menuju pantai sangat curam dan berbatu, jadi siapkan diri untuk trekking yang menantang dan pastikan menggunakan alas kaki yang nyaman dan membawa air minum yang cukup. Dan jika nanti liftnya sudah selesai, maka kita dapat memilih untuk menggunakan lift untuk menghindari kelelahan. Fotografi. Tempat ini sangat populer untuk berfoto, terutama dengan adanya spot foto dari atas tebing dan penggunaan drone. Akses masuk. Akses masuk menuju ke pantai atau area tebing tidak dikenakan biaya masuk, namun biaya transportasi perlu dipertimbangkan.
Setelah puas melakukan aktivitas di Pantai Kelingking serta mengabadikan momen dengan melakukan foto serta video, selanjutnya driver atau guide kami mengantar kami menuju ke Warung Desoren untuk makan siang. Warung Desoren ini menyediakan menu makanan halal, jadi tidak perlu khawatir bagi teman-teman yang muslim karena di sini juga menyediakan restoran dengan menu makanan halal. Dan di Warung Desoren ini juga menyediakan musola untuk teman-teman muslim yang ingin sholat dapat melakukan ibadah di tempat ini. Setelah selesai makan siang di Warung Desoren, perjalanan dilanjutkan menuju ke Pantai Diamond. Pantai Diamond di Nusa Penida adalah destinasi wisata pantai ikonik Bali yang terkenal dengan pasir putih halus, air laut biru yang jernih, dan tebing karst mirip permata. Menawarkan pemandangan spektakuler dan spot foto instagramable meskipun aksesnya menantang dengan anak tangga curam dan disarankan berhati-hati saat berenang karena ombaknya menjadikannya surga tersembunyi yang wajib dikunjungi untuk keindahan alam yang masih alami. Daya tarik utama yaitu pemandangan spektakuler, pasir putih bersih, air biru kristal, dan tebing-tebing karang menjulang tinggi memberikan panorama yang luar biasa. Nama Diamond berasal dari batu karang berbentuk berlian yang ikonik di bibir pantai. Spot foto ikonik, banyak spot foto gratis dan berbayar, termasuk di atas tebing dengan latar belakang laut yang memukau. Aktivitas yang dapat dilakukan di Pulau Diamond antara lain adalah berenang di tepi pantai, snorkeling, bersantai, dan fotografi. Adapun fasilitas yang tersedia adalah toilet umum berbayar dan berbagai spot foto gratis ataupun berbayar. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Pantai Diamond adalah pagi atau sore hari untuk menghindari panas dan menangkap momen matahari terbit atau terbenam. Kewaspadaan. Akses turun ke pantai melalui anak tangga yang curam dan panjang sekitar 20 hingga 30 menit. Jadi, siapkan tenaga dan berpegangan kepada tali atau kayu yang telah disediakan pada tangga tersebut. Berenang. Berenang di pinggir pantai saja karena dasar lautnya berbatu dan ombaknya bisa sangat kuat dan tidak ada penjaga pantai. Untuk biaya tiket masuk kawasan sekitar 25 hingga 35.000 dan tiket parkir. Setelah selesai melakukan aktivitas wisata di Pantai Diamond dan mengabadikan momen dengan mengambil foto serta video di sana, kami segera bergegas untuk melakukan perjalanan kembali ke Pelabuhan Buyuk untuk selanjutnya menunggu penyeberangan balik ke Pantai Sanur. Jarak antara satu tempat wisata ke tempat wisata berikutnya ternyata lumayan cukup jauh di Nusa Penida ini. Jadi untuk menghindari kelelahan atau bosan, kita dapat beristirahat di mobil atau
mempersiapkan cemilan untuk menghindari kelaparan di perjalanan. Tapi kalau tadi kita paginya Kalau pas pagi mungkin aku ngasih kuat. harus ke sana kita, karena kan waktunya kita kan panjang. Ini desa saya, ini desa saya. Masih di sini. Iya, desa suara saya. Tinggalnya masih ke selatan. Iya. Tapi ada kita lewat. Setelah menunggu beberapa saat, fastboat yang akan mengantar kami kembali ke Pelabuhan Satya Sanur, akhirnya fastboat kami telah tiba. Dan perjalanan balik dari Pulau Nusa Penida ke pantai Pelabuhan Sanur membutuhkan waktu atau durasi yang sama pada saat berangkat, yaitu kurang lebih 45 hingga 60 menitan. Setelah sampai di Pelabuhan Pantai Sanur, kami bergegas menuju ke parkiran kendaraan kami dan bergerak menuju ke hotel tempat kami stay, yaitu di Bypass Nusa Dua. Kali ini perjalanan kami menuju ke Bypass Nusa Dua melalui rute jalan tol Nusa Dua. Adapun jalan tol yang kami pilih adalah karena kami ingin menikmati jalan tol di atas laut yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Tol Nusa Dua merujuk pada Jalan Tol Bali Mandara, jalan tol ikonik sepanjang 12,7 km yang dibangun di atas laut, menghubungkan 3 kawasan utama di Bali, yaitu Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai, dan Benoa, serta memiliki pintu keluar khusus menuju kawasan wisata Nusa Dua. Tol ini merupakan tol pertama di Bali dan satu-satunya di Indonesia yang menyediakan jalur khusus sepeda motor, membantu mengurangi kemacetan dan mempercepat akses ke pariwisata utama. Untuk tarif tol itu sendiri berlaku tarif berbeda untuk berbagai golongan kendaraan. Misal golongan 1 sekitar 14.000, golongan 6 atau motor sebesar 5.000, berlaku sejak April 2024. Tujuan penggunaan jalur tol ini adalah akses cepat dari Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua atau Benoa, serta menghubungkan kawasan wisata utama di Bali Selatan dengan lebih efisien. Oke, demikian trip kami di Pulau Nusa Penida, Bali. Saksikan pengalaman kami di trip berikutnya pada video selanjutnya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.